Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kemudian tolong untuk gambar teknik, materi kita gambar teknik adalah sekarang membuat gambar. Ya, kalau kemarin mungkin materi di buku tulis, sekarang kita adalah aplikasinya di buku gambar. Tapi sebelum itu saya jelaskan dulu materi sedikit ya tentang gambar teknik, ya tentang garis dan huruf dan angka. Ya, sebelum nanti kita praktek ke gambar. Materi gambar teknik, kompetensi dasar, unsur dasar gambar teknik. Ya ini tujuannya. Jadi tujuan sampai mempelajari gambar teknik ada 4, memahami. Di tingkat SMK kita adalah gambar teknik. Gambar teknik itu apa sih? Gambar yang ada aturannya, ada rambu-rambunya, ada ukurannya. Itu namanya gambar teknik. Nah, tujuan kita adalah memahami sampai paham. Kalau sudah paham baru diterapkan. Diterapkan di mana? Di buku gambar. Di kelas 1 gambar tekniknya adalah manual. Nanti di kelas 2 kita pakai AutoCAD. Nanti kelas 3 ada CNC. Nah, itu pengembangannya. Nanti ketika sampai sudah lulus bekerja, sampai bisa membuat apa? Gambar menggunakan komputer. Itu tujuannya sih. Lanjut baca gambar teknik. Nah, ini bahasa teknik. Jadi gambar itu contoh sampai di bengkel. Ya. Kalau gambar itu tidak ada ukurannya, sampai paham nggak? Jadi berupa gambar kotak, ya, tidak ada ukurannya, es polos gitu. Kira-kira sampai paham nggak? Tidak paham. Dan di situ ada apanya? Ada angka. Angka itu menunjukkan apa? Ukuran. Jadi sampai meskipun tidak saya jelaskan, silakan dibaca. Sampai paham. Oh ini 30 mili, Pak. Oh ini jadi 10 mili. Oh ini 40 mili. Itu dari gambar juga paham. Karena ada apa? Ada ukurannya. Lanjut. Fungsi gambar sebagai bahasa teknik. Jadi kalau gambar itu jelas. Contohnya kalau arsitek, jurusan bangunan, sampai dikasih tanah. Jadi kalau misalnya ada kotak, ini kotak. Kalau ada gambar ini, silakan gambar persegi, bebas. Saya yakin satu kelas beda. Beda banyak, beda kok kotaknya. Tetapi kalau ketika saya kasih ukuran, ini berapa? Ini misalnya 10 mili. Ini misalnya 35 mili. Kira-kira satu kelas sama? Sama, karena ada apa ya? Ukuran, ada ininya. Inilah fungsinya adalah bahasa teknik. Kalau misalnya polos tadi tidak paham sampai, oh pengaruh Pak Nanda ya. Nanti tidak pakai kotak ini. Tapi ketika saya kasih ukuran, paham tidak? Paham. Karena ada ukurannya. Itulah namanya gambar teknik. Lanjut. Alat-alat gambar, ya. Alat-alat gambar di sini sebutkan sebenarnya banyak sekali. Tetapi untuk gambar dasar ini yang kita gunakan apa saja? 1. Pensil. 2. Menghapus. Ketiga. Garis. Yang utama. Gambar. Ukuran A3. Nah, A3 yang sama pegang. Itu yang gambar dasar yang kita buat atau kita pakai. Nanti gambar berikutnya kita pakai jangka. Gambar berikutnya lagi mungkin pakai busur. Busur digunakan untuk membuat apa? Sudut. Nah. Lanjut, garis segitiga sampai sudah tahu penggunaannya. Ini penggaris panjang yang sampai gunakan. Jangkaan digunakan untuk membuat apa? Lingkaran. Tergantung nanti diameter atau jari-jarinya berapa. Penggaris T, segitiga. Ini telah materi lanjut. Untuk yang sekarang mungkin hanya penggaris batang, penggaris transparan. Nah pensil, ini pensil ada 2. Ya kalian sampai gunakan pensil apa? 2B, batang ya. Bedanya di sini ada batang sama mekanik. Kalau mekanik yang isi ulang, yang biasanya cetekan. Nah itu namanya mekanik. Nah, bisa diuji ulang. Kalau yang batang berarti ya orotan. Nah itu batang namanya. Jadi ada 2 pensil yang digunakan dalam gambar teknik, ada batang sama mekanik. Bedanya kalau mekanik adalah isi ulang, kalau batang itu berarti di oroting gitu sampai bahasa ya. Pensil sudah, kekerasan pensil yang biasa kita pakai adalah pensil 2B. Fokus kita 2B. Itu sampai nanti 2B, mulai dari kecil ya 2B. Padahal kalau dilihat dari tingkatannya banyak sekali pensil. Tergantung sampai itu mintanya gimana. Di sini di tabel ini kalau dia semakin ke bawah semakin keras, oh berarti 9B ini keras Pak. Kerasnya dari apa? Dari mungkin hitamnya, kemudian dari apa? Bahannya. Itu tingkat kekerasannya. Kalau lunak, B ini berarti semakin lunak Pak. Mungkin hitamnya mungkin nggak seperti yang 9H.
mungkin agak apa? Agak pudar hitamnya. Yang bisa kita pakai adalah di lunak 2B. 2B itu lebih tinggi dari 7B. Berarti ibaratnya hitamnya lebih tinggi dari 7B. Tapi yang kita pakai adalah 2B, selalu 2B. Karena kita sudah termemori juga. Pensil apa 2B? Padahal sebenarnya banyak sekali jenis pensil. Lanjut, mal di Malengkung mungkin kalian pernah tahu, tapi penggunaannya yang mungkin belum tahu. Nah, biasanya kalau sama di toko alat tulis itu ada yang melengkung-melengkung, itu namanya Malengkung. Rapido ini biasanya digunakan untuk gambar teknik yang khusus, bukan pensil 2B. Penggunaan Malengkung, nah ini mal. Jadi kalau mal ini namanya mal bentuk ya. Jadi kalau ada lingkaran, mungkin saya pernah tahu ya. Jadi kalau ada lingkaran, kemudian persegi, kotak, itu namanya mal bentuk. Ada lagi mal huruf dan angka. Yang biasanya hurufnya di apa? Dicetak itu. Nah itu namanya mal huruf dan angka. Nah, tergantung nanti ukurannya berapa hurufnya. Di situ kita juga lihat tinggal cetak. Meja gambar ini biasanya kalau di perkapalan yang saya lihat itu ada seperti ini. Busur tadi sudah saya sebutkan, saya singgung untuk membuat apa? Sudut, busur derajat. Macam kertas ada 3. Yang kita gunakan adalah kertas manila. Ya, seperti yang di buku gambar itu kertas manila. Dasar. Kertas trimin itu yang kotak. Ya, kertas kotak kecil-kecil itu namanya trimin. Kemudian ukuran kertas, kalau kertas A3 ini di posisi 420. Ya, jadi kalau sampai ukur itu satuannya mili ya, 420 mili dikali 223. Itu ukuran kertas A3. Nah, ini huruf dan angka. Ini namanya kertas trimin. Ini kalau kita perjelas, ini namanya kertas trimin kotak kecil-kecil. Jadi untuk mempermudah membuat huruf dan angka. Ukuran huruf dan angka. Dan garis, yang seperti yang saya bilang, kalau kita membuat garis gambar itu gunakan garis tipis dulu. Karena apa? Untuk awal. Jadi langsung ditebalkan. Itu bukan garis awal. Jadi kalau garis awal adalah garis tipis. Ini garis gores, macam-macam garis. Jadi nanti semakin pertemuannya semakin jauh, nanti gambar kita semakin tinggi. Jadi bukan hanya kotak lagi, nanti segitiga, kemudian lingkaran, kemudian persegi panjang, kemudian terakhir adalah gambar benda kerja. Nah, yang di situ terdapat macam-macam garis, ada garis tipis, ada garis tebal, ada garis putus, ada garis titik garis, macam-macam. Nanti kita pakai semua. Etiket, nah ini etiket. Ini namanya etiket. Etiket gambar itu namanya biodata ya. Jadi nanti kita gunakan untuk gambar kedua dan seterusnya. Kali ini kan gambar pertama. Nah untuk gambar kedua dan seterusnya nanti kita pakai etiket. Nanti saya jadi untuk penggunaannya. Untuk yang di buku gambar, tugasnya sampai mana? Garis tepinya sudah? Sudah ya? Garis tepi di buku gambar. Tugas yang paling sudah. Kemudian selain garis tepi, garis kotak 20-nya sudah? Sudah ya? Kemudian apalagi yang belum? Mungkin ada yang perlu tanyakan untuk tugas yang kemarin. Apa lagi? Garis tepinya itu ukurannya berapa cm? Garis tepi kemarin kita sepakati berapa? 2 cm ya. Nah, 2 cm. 2 cm itu berapa mili? 20, pintar. Ya. Jadi tolong ya untuk selain kotak 20, ya ada batas atas dan batas kirinya. Kemudian ada batas bawah, kemudian ada batas kanannya, itu harus sama. Kemarin kan sudah saya rumuskan ya. Jadi batas ya. Nah terus apa yang harus dilakukan? Ada yang perlu tanyakan? Oke. Batas atas bawahnya berapa, Pak? Batas atas. Ini ya maksud sampean ya. Caranya gimana Pak untuk menentukan batas atas bawah? Silakan sampean ukur ini. Ini sampean ukur total. Nah ini sampean ukur total. Pak ini contohnya berapa? Misalnya 26 mili. Oh koma, saya buat koma sekarang Pak. 26 mili. Kotak yang mau kita buat berapa? Ini berapa? 20 ya? 20 dikurangi 20. Berarti 6,4 dibagi 2. Kenapa kok dibagi 2? Untuk batas atas dan bawah. Berarti hasilnya 3,2. Oh berarti ini 3,2, ini 3,2. Pak kalau ganjil gimana Pak? Kalau misalnya 26,5, ini 20. Kemudian ini hasilnya 6,5. Tetap dibagi 2. Berarti hasilnya ada yang 3,2, ada yang 3,3. Paham ya? Selain itu, silakan ada yang mau tanyakan? Ya? Atas kanan
kiri. Ini ya. Hampir sama dengan batas atas cara menghitungnya. Cuma mungkin ini agak panjang. Jadi mungkin penggarisan pen itu tidak sampai ujung, tidak sampai ini. Ya, mungkin sampai sini. Dikasih titik dulu, dikasih tanda. Oh, penggarisan sampai sini, kemudian disambung. Saya tanyakan, pengukuran dimulai dari angka berapa? 0, bukan dari angka 1. Nah, jadi pengukuran dimulai dari angka 0 sampai. Kalau sudah silakan disambung. Contoh, Pak, ternyata panjangnya ini ke sini misalnya 38,7, Pak. Kurangi 20, jangan lupa dikurangi 20. 18,7 dibagi 2, 9,4 sama 9, berapa? 3, betul. Letaknya di mana, Pak, yang 9,4? Terserah, di sini boleh, sini boleh. Yang jelas salah satu harus beda, tidak sama. Jelas sampai sini? Bisa dipraktekkan? Ada yang sudah membuat kotak 20 ya? Nah, sudah. Nah, untuk tugas lanjutan, ini kotak 20-nya ya. Ini yang kotak 20. Kalau sudah, silakan bagi menjadi 2. Berarti ada 4 kotak. Ya. Ini lanjutannya. Kalau sudah, silakan membuat persegi di dalamnya dengan panjang 9 cm, 8 cm, 7 cm, dan 6 cm. Nanti kalau dijadikan 90, ini 90 mili, 80 mili, 70 dan 60 mili. Jadi ada persegi lagi di dalamnya. Kalau sudah selesai, tunjukkan saya betul, tebalkan ini. Lagi, ada pertanyaan untuk tugas yang ini? Ya. Jadi di dalam kotak yang 20 itu ada kotak lagi. Nah, kalau sudah ini gimana, Pak? Selesai, sampai kasih tanda silang. Tapi ingat, gunakan garis tipis dulu. Kalau saya koreksi sudah betul, baru ditebalkan, baru saya nilai, berarti tugas yang pertama sudah selesai. Jelas sampai sini? Ada yang kurang jelas? Paham ya? Nah, kalau sudah, saya akhiri dulu karena waktunya sudah habis. Ya, terima kasih. Ya, saya akhiri dulu.